1. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai peran Banten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayati Musa. Nama saya Fadila Apriani. Nama saya Chelsea Nusabelika Putri. Nama saya Novana Belazara. Nama saya Nana Nusnatra Dewi. Nama saya Putri Manapina. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo semua, siapa sih yang nggak tahu Banten? Suatu wilayah di Pulau Jawa yang letaknya berbatasan dengan kota Jakarta dan pernah menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Indonesia pada abad ke-16 setelah penguasaan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Letaknya di dekat Selat Sunda menjadi pintu gerbang alternatif untuk jalur pelayaran dari barat sejak awal abad ke-17 Masehi. Ketika itu, pelabuhan Banten semakin ramai dikunjungi pedagang dari daerah barat dan timur. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Belanda mengikuti dengan mendarat di Banten pada tahun 1596 Masehi dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Latar belakang penyebab Belanda ingin menguasai Banten. Ada 3 penyebab. Yang pertama, potensi alam yang dimiliki Banten sebagai penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang kedua, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Yang ketiga, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan serta untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, Banten dipilih sebagai Rederbos, yaitu pusat pertemuan di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun, dan fasilitas pengangkut laut dapat disediakan, keamanan terjamin, dan berfungsi dengan baik. Nah, penyebab terjadinya perlawanan Banten itu karena adanya perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Belanda dan rakyat Banten. Banten merupakan posisi strategis berpotensi menjadi bandar perdagangan internasional, sehingga terjadinya persaingan antara Batavia dan Banten yang memicu serangan rakyat Banten terhadap VOC. Pada 1619, pihak Belanda membangun kota perdagangan Batavia untuk menyaingi Banten. Pada tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di Kesultanan Banten. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan menandingi perkembangan di Batavia. Usaha yang dilakukannya diantaranya pertama, mengundang para pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Kemudian, mengembangkan hubungan dagang dengan negara Asia seperti Persia, Bengal, Cina, dan lain-lain. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat serta mempertahankan kota Batavia dari berbagai serangan dari luar dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Noordwijk. Sementara itu, Sultan Ageng memerintahkan pembangunan saluran irigasi untuk kepentingan pertahanan yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Irigasi itu berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dan memudahkan transportasi perang. Oleh karenanya, ia digelari Sultan Ageng Tirtayasa, yang tirta artinya adalah air, atas jasa banyak dibangunnya saluran air atau irigasi. Kemudian pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya Sultan Haji sebagai raja pembantu yang bertanggung jawab mengenai urusan dalam negeri, dan Pangeran Arya Purbaya sebagai penanggung jawab urusan luar negeri bersamanya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten diketahui oleh VOC, sehingga dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan taktik Divide et Impera antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Nah, karena hasutan VOC, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya serta khawatir apabila jabatan Sultan akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Kemudian, ia bersekongkol dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten, sehingga timbullah pertentangan antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Hal ini menyebabkan Istana Surosowan berhasil dikuasai.
Sultan Haji pun menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosoan. Sultan Ageng yang menyingkir membangun istana baru yang berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh Fiyosi. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosoan. Sultan Haji yang terdesak meminta bantuan tentara Fiyosi. Kemudian, tentara Fiyosi pun datang memburu di bawah pimpinan Francoistak. Sultan Ageng Tirtayasa yang terdesak hingga ke benteng Tirtayasa akhirnya dapat meloloskan diri bersama Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Kemudian, dia bersama pengikutnya menuju ke arah Bogor. Pada tahun 1692, dengan tipu muslihat yang dilakukan pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia. Hingga pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal pada tahun 1692 di Batavia. Sultan Haji akhirnya tahta dengan restu VOC, memerintah dari tahun 1682 sampai dengan 1687. Pada tanggal 17 April 1684, ditandatangani perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi dengan 10 pasal. Perjanjian inilah yang menandatangani berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulai monopoli VOC atas Banten. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa setelah dihianati oleh anaknya sendiri. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, terjadi pemberontakan karena rakyat merasa dirugikan dengan kesepakatan antara Sultan Haji dan VOC. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan Company. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Bahkan, Banten dapat dikuasai oleh VOC. Perjanjian atau persyaratan yang diberikan VOC sebagai kompensasi dalam membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten diantaranya. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit jika melanggar janjinya loh. Lalu yang terakhir ada yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Penyelesaian yang terakhir, Pangeran Ratu melanjutkan perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa, namun baru 3 tahun berjalan, beliau jatuh sakit lalu meninggal. Lalu ada yang kedua, pada masa pemerintahan Pangeran Syarif Abdullah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bagus Buang yang menyerbu Surosoa. Kitapa mengajukan Ratu Bagus Buang yang masih merupakan kerabat Sultan untuk menggantikan Sultan yang sedang memerintah, namun mendapat halangan dari Belanda. Lalu penyelesaian ketiga, pemerintah Belanda yang mulai kewalahan karena pemberontakan Kitapa akhirnya menangkap Ratu Syarifah dan Sultan Syarifuddin karena menyadari pemberontakan terjadi akibat ketidakadilan keduanya. Namun hal ini tidak juga dapat memadam pemberontakan. Pasukan Kitapa terus melakukan pemberontakan hingga pasukannya kekurangan bahan makanan. Dan prajuritnya mengalami penderitaan sehingga mereka harus mundur ke pedalaman Gunung Galanggung. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banten menyebabkan beberapa dampak, diantaranya pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi dan hubungan antara rakyat Banten dan VOC menjadi tidak baik. Yang kedua, VOC mendirikan benteng Northwick agar dapat mempertahankan Batavia. Yang ketiga, Sultan Ageng Tirtayasa mendirikan irigasi yang membentang dari Sungai Untung, Jawa, sampai kota, yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dan memudahkan transportasi perang. Yang keempat, masyarakat Banten tidak boleh datang ke Batavia karena Banten dan VOC bertentangan sehingga mereka tidak boleh masuk ke daerah musuhnya. Lalu yang terakhir, pelaut dari Portugis, Cina, Arab, dan beberapa negara lainnya banyak yang mendirikan kantor di Banten.
tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Perang Banten. Di antaranya, yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa dengan nama asli Pangeran Surya yang mendapat gelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah yang merupakan putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Lalu yang kedua ada Sultan Haji dengan nama asli Abu Nasar Abdul Qahar yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau berkuasa di Banten dalam waktu 1683 sampai dengan 1687. Lalu yang ketiga ada Pangeran Arya Purbaya, merupakan putra kedua dari Sultan Ageng Tirtayasa dan adik dari Sultan Haji. Nah, yang keempat ada Syekh Yusuf dengan nama asli Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf ini juga diangkat sebagai penasihat kerajaan di Kerajaan Banten. Lalu yang kelima ada Kapten Francis Drake bersama Isaac de Saint Martin memimpin suatu pasukan laut untuk menyerang Banten pada tahun 1682. Lalu yang keenam ada Untung Surapati yang lahir di Bali pada tahun 1660 yang merupakan rakyat jelata dan budak FOC yang nantinya menjadi seorang bangsawan dan Tumenggung Pasuruan. Sekian, terima kasih. Nah guys, gimana videonya? Semoga mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.